warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba akan sedikit mengutarakan terkait dengan koperasi yang lagi viral. Ya, mungkin Anda tahu itu adalah Koperasi Merah Putih yang digagas oleh Bapak Presiden melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 kemarin. Alhamdulillah untuk desa saya, Desa Tenjolaya sudah terbentuk sejak 21 April kemarin melalui Musdesus ya, yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa dan dari BPD. Jadi rame juga ya di TikTok, di sosmed lah ya, itu dan FYP terus tentang Koperasi Merah Putih ini. Katanya nanti karyawan atau stafnya yang bekerja akan dapat gaji 5-8 juta per bulan. Kemudian memang kalau kucuran dananya itu bisa tembus di angka 3-5 miliar itu per koperasi. Bayangkan Pak Presiden juga menetapkan atau menggagasnya itu sekitar 70-80 ribu koperasi. Jadi ini banyak banget se-Indonesia ya. Jadi setiap desa mungkin akan dapat atau diharapkan bisa membentuk Koperasi Desa Merah Putih ini. Saya coba kemarin riset kecil dibantu dengan beberapa data analis yang ada di internet lah. Itu secara umum ternyata menarik juga ya kalau misalkan koperasi ini kehadirannya bagaimana sih di desa itu gitu ya. Apakah sama dengan BUMDes yang banyak bertanya seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih koperasi kan idealismenya beda ya. Kalau BUMDes itu badan usaha milik desa, tapi kalau Kopdes atau koperasi ya ini mungkin harusnya milik masyarakat desa ataupun masyarakat warga masyarakat desa tertentu lah begitu. Yang memang ini digagas oleh pemerintah pusat seperti itu, sehingga desa bisa menjalankan program koperasi ini di seluruh Indonesia. Jadi beda banget gitu. Koperasi itu sebetulnya kalau menurut saya lebih besar dari BUMDes gitu. Karena kalau lihat dari terminologi aja, cooperation ya artinya kan bekerja sama. Maka dalam koperasi itu sendiri kan suka ada istilah dua tuh, ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Nah, biasanya yang primer itu yang umum-umum lah kayak simpan pinjam, anggotanya perorangan gitu, warga. Tapi kalau koperasi sekunder mungkin pesertanya yaitu perusahaan-perusahaan lagi atau instansi-instansi lagi. Nah, di Indonesia banyak banget perusahaan-perusahaan yang hasil daripada cooperation atau hasil kerjasama daripada perusahaan-perusahaan ataupun instansi ya. Nah itu mungkin yang disebut dengan koperasi sekunder gitu. Contoh bank lah, bank di Indonesia banyak bank swasta, baik bank asing ataupun bank nasional yang hasil daripada cooperation antara beberapa perusahaan gitu ya. Untuk ini kan program ya, program nasional gitu ya. Nah, kalau saya menggarisbawahi bahwa satu program itu kadang-kadang di kita itu mudah sekali untuk dimulai gitu ya, di seremonial pembukaannya, dilaksanakan di awal-awal gitu ya. Itu sangat mudah sekali kalau di kita itu program-program. Tapi untuk ketahanannya ini yang paling agak susah kayaknya gitu kalau saya lihat gitu ya. Jadi kalau lagi-lagi nih ada filosofi Sunda atau kata-kata Sunda lah, kayak beledug ces gitu ya kalau orang sini bilang. Jadi rame langsung hilang gitu, nggak bertahan lama. Nah, ini mudah-mudahan program ini nggak kayak begitu gitu ya. Program ini bisa bertahan, kemudian ya benar-benar bisa meningkatkan taraf hidup perekonomian warga masyarakat desa di seluruh Indonesia gitu. Jadi nggak hanya rame di awal gitu seperti sekarang kan, makanya saya bikin komen seperti ini atau video seperti ini ya karena selalu FYP aja di beranda saya gitu. Koperasi Merah Putih bakal pinjemin warga 5 juta lah per kakak gini gitu, kemudian dapat pinjaman sampai ratusan juta. Nah, kan belum terbukti juga lah. Juklak juknisnya juga belum diselesaikan mungkin sama
panitianya ya, panitia percepatan, Koperasi Merah Putih ini. Yang jelas kita tunggu aja tanggal mainnya kan tanggal 12 Juli itu baru launching. Nah, cuman ada yang menarik juga kalau bagi saya itu, ini adalah modal penyertaan nih, gitu. Nah, ini pemerintah nanti mau dari mana nih modal penyertaannya? Saya sempat tanya ke akunnya Pak Erick Thohir ya, ketika beliau semalam hadir dari town hall-nya Danantara ya. Saya tanya, "Pak Erick, apakah dananya yang ada di Danantara juga dipakai untuk, penyertaan Kopdes Merah Putih?" Ya, belum. Masalah permodalan ini kan biasanya koperasi kan ada 3 jenis ya atau 3 alur gitu. Ada dana hibah, kalau disertakan dari pihak luar ya, ini eksternal. Ada dari LP, apa namanya ya, itu yang kayak pinjaman gitu ya. Yang terakhir ya memang, penyertaan investor gitu. Nah, nanti ini pemerintah mau, sifat penyertaan permodalannya seperti apa. Karena kan kalau koperasi kan modalnya dari anggota gitu. Misal anggotanya ada 100 ya, 100 orang itu kumpul-kumpul uang gitu loh. Pokoknya misalkan 100.000, kalau ada 100 berarti kan, 1 juta gitu ya, 10 juta gitu kan. Kemudian, wajibnya berapa, wajibnya itu tiap bulan misalkan 200.000 ya dari anggota, nanti sukarelanya berapa gitu. Nah, uang yang terkumpul itu boleh dipinjamkan atau dipakai usaha, unit-unit usaha yang dimiliki oleh koperasi melalui rapat anggota gitu. Jadi usahanya mau apa nih? Misalkan usahanya yang dipilih, usaha bengkel, usaha apa namanya, digital, printing dan lain-lain misalnya seperti itu, atau memang usaha sembako ya umumnya. Nah, itu uang yang dari anggota itu boleh dipakai gitu untuk pengembangan usaha gitu ya, seperti itu. Nanti setiap tahun diadakan laporan akhir tahun di mana anggota itu akan mendapatkan sisa hasil usaha atau tahun. Nah, itu kan idealismenya koperasi gitu. Nah, mudah-mudahan pemerintah nggak lupa tuh, idealisme itu gitu. Kalau saya sih lebih sepakat kayak begitu. Jadi masyarakat, ngumpulin dana, crowdfunding dipakai juga untuk masyarakat gitu. Tapi kalau misalkan memang ada modal penyertaan, ya itu lebih bagus gitu ya, seperti itu. Akan lebih cepat bisa, membantu, kegiatan-kegiatan usaha masyarakat ataupun UMKM, itu sih. Ya jadi, yang viral-viral tentang Kopdes itu sabar dulu deh ya, tunggu dulu tanggal mainnya nanti pemerintahnya ngomong apa, jangan asal, apa namanya, bikin konten postingan gitu ya, digaji 5 sampai 8 juta stafnya bagaimana gitu kan. Nah, ini tolong, jangan nambah, apa namanya, pengharapan, karena itu aja deh ya tentang Kopdes, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih, saya Jepri Sani, Kopdes Merah Putih untuk Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.